Pemirsa, dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum memberi tanggapan atas pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin dan tim kuasa hukumnya. JPU mempertegas bahwa Arif tidak mendapat ancaman dari Verdi Sambo saat mendapatkan perintah. Membuktikan, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga didukung dengan alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Satu alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan tidak menginsafi atas perbuatan yang salah. 2. Pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin melalui penasihat hukumnya halaman 236 sampai dengan 272 bahwa dakwaan pertama subsidi saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang pada pokoknya menjabarkan pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama, 2. Unsur pasal 32 Undang-Undang ITE dalam dakwaan pertama sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. C. Unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan dalam dakwaan pertama sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Justru terdakwa Arif Rahman dan saksi baik Kunia yang berinisiatif untuk menyerahkan hasil salinan rekaman CCTV dan menyerahkan salinan rekaman tersebut kepada penyidik perkara Barreskrim di TPD Siber secara sukarela sehingga membuat terang peristiwa yang sebenarnya terjadi rumah dinas saksi Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 nomor 46. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak membuktikan unsur pasal subsidi pasal 4 junto pasal 332 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan pertama kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar lainnya. 3. Pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin melalui penasihat hukumnya halaman 276 sampai 298 bahwa dakwaan kedua primer saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang pada pokoknya menjabarkan bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua primer tidak terbukti. Unsur-unsur pasal 233 KUHP dalam dakwaan kedua primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak membuktikan unsur kedua primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan pertama primer kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar lainnya. 4. Pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin melalui penasihat hukum halaman 298 sampai dengan 326 bahwa dakwaan kedua subsidiar saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang pada pokoknya menjabarkan bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidiar tidak terbukti. Unsur-unsur pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dalam dakwaan kedua subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak membuktikan unsur subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan pertama primer kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar lainnya. Alasan pelepas tindak pidana terdakwa Arif Rahman Arifin. 1. Bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan tindakan administrasi yang harusnya diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang Perma 4 2015. Dan persidangan akuo seharusnya menerapkan asas unavia prinsipil karena terdakwa Arif Rahman Arifin sudah menerima hukuman administrasi. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki kandungan materi yang sama dengan eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum pada tanggal 28 Oktober 2022, sehingga merujuk pada tanggapan kami atas eksepsi tim penasihat hukum yang dikuatkan dengan putusan selah majelis hakim nomor 806/Petsus/2022 PN Jakarta Selatan dalam perkara ini yang telah dibacakan pada
hari Kamis tanggal 8 November 2022 yang lalu secara sah telah menolak seluruh nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga terhadap hal tersebut kami tidak menanggapinya lagi. 2. Peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dinyatakan tidak sah karena tindakan presiden berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah, mengingat terdakwa Arif Rahman Arifin telah di BAP tanpa ada izin angkum dan pemeriksaan administrasi terhadap terdakwa melanggar hukum karena pada saat tahap administrasi terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Riksus. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki kandungan materi yang sama dengan eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum pada tanggal 28 Oktober 2022, sehingga merujuk pada tanggapan kami atas eksepsi tim penasihat hukum yang dikuatkan dengan putusan Selah Majelis Hakim nomor 806/Pitsus/2022/PN Jakarta Selatan dalam perkara ini yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 November 2022 yang lalu secara sah telah menolak seluruh nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga terhadap hal tersebut kami tidak menanggapinya lagi. 3.